Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada para hadirin yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir, terutama para teman-teman pelajar nih yang mungkin minggu ini sedang disibukkan dengan berbagai ujian, termasuk saya juga. Ya, tapi sudah menyempatkan diri untuk hadir, dan saya ucapkan selamat datang juga pada Bapak Wicak selaku, mohon maaf ya sudah dulu Pak, kuasa usaha interim dari pihak KBRI, dan juga Pak Bambang Hari Wibisono selaku atas pendidikan dan kebudayaan dari KBRI Dinhak. Dan selamat datang juga kepada Bapak Salim Said. Kalau mungkin teman-teman mungkin sudah baca publikasi yang kami berikan dari PP Belanda, beliau ini tokoh yang luar biasa, pengamat militer, aktif di Dewan Film Nasional ya Pak? Bekas. Oh, Lembaga itu udah bubar. Oh, oke. Dan terakhir sempat juga jadi duta besar ya Pak? Untuk... Ya, kebetulan. Oh, oke. Ya, malam ini kita mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa untuk bisa berdiskusi, ngobrol dengan Pak Salim Said tentang karena menyambut Hari Sumpah Pemuda juga, kita pengen mendapatkan inspirasi nih dari Pak Salim tentang gimana sih peran pemuda nih menyambut momentum Sumpah Pemuda ini, dan apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjawab tantangan-tantangan bangsa yang ada untuk mencapai generasi emas Indonesia emas 2045, karena tantangannya besar, potensinya besar, tapi kalau misalnya kita pemuda yang nggak sigap terhadap kondisi yang ada, sangat sayang sekali gitu. Oh iya, sebagai overview awal, program ini adalah program kelas inspirasi. Ini kan inspirasi, mohon maaf. Program kerjasama antara PP Belanda dengan KBRI, dan rencananya program-program ini serupa akan kita jalankan terus selama 1 tahun ke depan, dan mudah-mudahan ini adalah awalan yang baik untuk antusiasme kita semua, pelajar dan juga KBRI dan juga tokoh-tokoh yang lain. Oke, sebagai awalan izinkan saya memberikan kesempatan kepada Bapak Wicak selaku kuasa usaha interim untuk menyampaikan kesempatan kata-kata Pak. Silakan. Terima kasih. Pada prinsipnya kami merasa terhormat bisa menerima kehadiran Profesor Dr. Salim Said, seorang tokoh yang kami kenal sebagai pemikir politik. Khusus disertasi saya di S1 mengacu pada tulisan-tulisan beliau, jadi kami sangat mengagumi beliau. Seperti kalau teman-teman sering melihat beliau di berbagai kegiatan acara debat atau diskusi, beliau sangat meyakinkan di dalam menyampaikan pandangan-pandangannya, sangat tegas, sangat lugas, dan saya kira Anda beruntung sekali bisa langsung berhadapan dengan beliau, dan banyak sekali yang bisa kita pelajari dari beliau. Beliau pengalamannya banyak dan akan sangat relevan dengan kita sebagai sebuah bangsa yang masih terus belajar untuk berdemokrasi, di mana beliau nanti bisa men-share, juga mungkin bisa membandingkan demokrasi Indonesia dengan demokrasi di beberapa negara lainnya. Saya kira hal-hal seperti ini bisa kita petik pelajarannya untuk kita tanamkan dalam diri kita, dan untuk menjadi motivasi, inspirasi kita untuk bekerja lebih baik bagi Indonesia. Untuk itu saya kembalikan langsung ke Pak Moderator, Mas Syarif ya. Iya Pak. Mudah-mudahan sukses. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam kepada Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Hari ini kita akan melaksanakan diskusi yang saya sekitar 1 malam yang lalu atau 2 malam yang lalu saya mendapat email terkait tour diskusi, dan saya cukup ini luar biasa besar diskusinya. Luar biasa besar dalam arti apa? Dalam arti tentang waktu.
Kita berbicara tentang Sumpah Pemuda yang terjadi sekitar 80 tahun yang lalu lebih, dan kita berbicara tentang Indonesia Emas yang kurang lebih 30 tahun lagi, karena di sini acuan Indonesia Emasnya itu 2045. Berarti kita berbicara tentang konteks masa lalu 80 tahun yang lalu untuk membangun konteks masa depan 30 tahun lebih kemudian. Nah, setelah itu saya juga mengikuti diskusi di grup PPI Belanda yang sangat luar biasa menarik, di mana salah satu hal yang dibahas adalah mengenai apa sih kontribusi pemuda, motivasi pemuda, dan apa yang bisa kita berikan untuk membangun bangsa hari ini dan ke depannya, terutama untuk mencapai time frame kita yang 2045 itu. Nah, oleh sebab itu saya ingin mengutip sedikit perkataan dari Pak Salim. Pak Salim pernah mengatakan, kalau kita tidak tahu masa lalu atau tidak paham masa lalu, kita tidak akan pernah mengerti masa sekarang, dan kita akan kesusahan untuk membayangkan hari-hari yang akan datang. Jadi jika kita tidak tahu kira-kira apa motivasi, apa kontribusi yang pernah dilakukan oleh pemuda-pemuda di masa yang lalu, mungkin kita tidak akan tahu kira-kira masa sekarang kita harus apa, dan kita akan susah untuk membayangkan kira-kira 2045 itu apa sih kontribusi yang kita lakukan. Oleh sebab itu, konteks diskusi hari ini akan sangat menarik karena Pak Salim akan sangat menjelaskan kira-kira terkait sejarah Sumpah Pemuda, maknanya, dan kira-kira dari sejarah itu apa sih yang bisa kita bayangkan untuk masa akan datang, apa yang bisa kita kontribusikan untuk masa sekarang. Dan mungkin di sini akan lebih banyak diskusi Pak ya, di antara kita, di antara mungkin dari rekan-rekan sekalian ingin banyak bertanya ke Pak Salim, karena kalau kemarin-kemarin kita banyak lihat orang lagi diseleksi jadi menteri, Pak Salim ini salah satu tokoh yang paling sering menolak jadi menteri. Jadi selalu menolak. Jadi tapi maunya duta besar aja. Maunya duta besar. Jadi kalau nggak salah dulu Pak Salim pernah bilang kalau Pak Salim nggak nolak jadi menteri waktu zamannya Pak Harto akhir, itu mungkin Mahfud MD nggak terkenal Pak ya. Gus Dur, zaman Gus Dur. Zaman Gus Dur. Ya, mungkin Mahfud MD nggak bakal terkenal karena waktu itu Pak Salim menolak. Jadi Pak Salim ini salah satu tokoh yang paling sering menolak menteri, karena beliau bukan hanya seorang sejarawan, karena beliau adalah pelaku sejarah itu sendiri. Dan di kesempatan kali ini kita akan banyak mendengar sepatah dua patah kata dari Pak Salim. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya juga mau mendengar dari Anda. Begini ya, saya harus menjelaskan sedikit. Saya ini sebenarnya berada di Holland ini lebih banyak sentimental journey. Sebenarnya saya meninggalkan Jakarta tujuannya ke Kairo, karena saya sedang melakukan field research mengenai perubahan politik di Mesir. Dari rezim Mubarak digulingkan, ada pemilu, ada presiden dipilih. Untuk pertama kali dalam sejarah dunia Arab ada pemilihan presiden yang setahun kemudian digulingkan. Bagian dari penelitian ini adalah Thailand. Thailand juga mengalami itu. Dan ini relevan dengan pengalaman Indonesia, karena terjadi juga pengalaman perubahan politik yang menyebabkan tentara officially tidak lagi menjalankan peranan politik dan bertahan sampai sekarang ini. Jadi sebenarnya pertanyaannya barangkali, mengapa Indonesia bertahan? Tidak ada perubahan politik kembali kepada seperti zaman Orde Baru, dan mengapa Mesir tidak dan mengapa Thailand tidak? Saya sudah menulis dalam seri ini hasil penelitian mengenai kenapa smooth perubahan di Korea Selatan, mengapa di Indonesia tidak terlalu smooth. Nah, ini bagian dari usaha saya untuk lebih mengerti politik Indonesia, dan karena keahlian utama saya, disertasi doktor saya mengenai peranan politik, maka angle itu yang saya pakai untuk mempelajari Indonesia. Kira-kira seperti itu. Nah, saya tadi mengatakan sentimental journey karena saya ke Holland pertama kali umur saya 26 apa 29 itu tahun 69. Most of you are not born yet. Oke. Saya adalah angkatan pertama wartawan. Saya wartawan waktu itu untuk training di Belanda 9 bulan. Senang-senang aja. Itu kan udah gak diuji. Jadi saya digunakan untuk menikmati Holland, karena waktu itu Holland kaya. Saya dapat beasiswa 9 orang kami. Tiap orang dapat 700 gulden per bulan. Itu a lot of money waktu itu. Tapi saya pulang tuh ngutang taksi.
karena duitnya habis. Teman saya pulang ada yang bawa mobil, coba bayangkan. Tapi waktu itu saya masih muda, sekarang udah tua. Oke, saya mau perkenalkan kesempatan ini. Buku saya sudah 3 kali cetak. Ini ada versi terakhir mengenai apa itu Gestapo. Dasarnya adalah penelitian dan pengalaman pribadi. Karena saya adalah wartawan pertama masuk di Kostrad 1 Oktober jam 11 siang. Dan saya mengikuti operasi sampai ke ujung-ujungnya di Jawa Tengah waktu itu. Dan juga buku ini bercerita tentang bagaimana Soeharto mengontrol Indonesia 30 tahun. Bagaimana Soeharto, kalau kita mau menggunakan kata yang sedikit tidak akademis, agak kasar, ngakalin jenderal-jenderal, termasuk Benny Murdani. Ada chapter di sini judulnya Fenomena Benny Murdani. Jadi saya ingin mengatakan kalau Anda mau tahu mengenai Gestapo, banyak buku tentang itu. Ini yang terakhir, yang tidak akan terbit kalau tidak terjadi reformasi. Karena saya bilang di sini, PKI tidak terlibat. Beberapa orang PKI yang terlibat. PKI tidak pernah mengadakan rapat sejauh yang kita ketahui untuk mengadakan kudeta. Dan pembunuhan para jenderal tidak ada yang merencanakan. Yang terjadi adalah kekacauan. Jadi itu hal baru yang ada di buku ini. Selain kesaksian-kesaksian pribadi. Banyak sekali kesaksian pribadi. Selain juga ada cerita pengalaman saya di Holland tahun 69, ya, ribut sama orang Belanda. Saya sangat pro Orde Baru waktu itu, karena saya baru kehilangan 5 tahun kuliah saya karena kerjanya bikin pamflet gelap dan radio gelap. Mungkin tanya orang tua kalian, masih ingat gak ada radio Ampera tahun 66? Itu saya yang bikin, bukan saya sendiri, beramai-ramai dengan anak-anak ITB. Dan kita menggunakan pemancar yang dibeli Bung Karno untuk jam radio Malaysia. Kita kerjasama dengan waktu itu apa namanya ya, Strategic Intelligence. Kalau kalian di Jakarta melewati Balai Sudirman, tempat orang Kaminan, di situ dulu ada gedung Pusat Intelijen Tentara yang sekarang pindah ke mana tuh? Pejaten. Di situ ada kantor BAIS. Dulu di situ. Mereka punya pemancar yang dibeli untuk jam radio Malaysia. Kita yang pakai untuk siaran melawan Bung Karno waktu itu. Nah, karena kerja saya seperti itu, dikeluarkan dari Fakultas Psikologi. Tapi tidak diusir dari UI karena waktu itu belum ada istilah drop out. Nah, saya masuk lagi tingkat 1. Mulai lagi dari nol, cuman nggak dipelonco lagi. Mau dipelonco juga, saya bilang, udah capek dipelonco, gak usah dipelonco dah. Mulai lagi saya kuliah. Tamatnya tahun 76. Sekarang you cari survei, ada nggak orang 13 tahun di Universitas Indonesia? Nggak ada lagi. Sebelum saya ada namanya MA, mahasiswa abadi. Zaman saya nggak ada lagi. Saya semi abadi. Gitu. Boleh dilihat. Ini buku saya tidak bisa berikan karena saya janjikan kepada satu orang. Tapi boleh Anda buka plastiknya, dilihat isinya. Kalau ada yang ke Jakarta masih ada di Gramedia. Ini cetakan ketiga, sudah hampir habis. Oke, jadi kita harus bicara apa malam ini? Apa temanya? Sumpah Pemuda, Pak. Oke. Begini, berapa lama waktunya, sampai jam berapa nih, Pak Kuai? Sampai jam 8. Gak apa-apa, saya masih jet lag jadi betah. Anda ini kemarin sore tiba di Den Haag. Oke. Begini ya, saya akan mulai dengan provoking, bertanya kepada Anda. Siapa yang mau jawab, tunjukkan tangan. Jangan menjawab rame-rame. Pertanyaannya adalah, kapan konsep Indonesia itu ada, lahir? Siapa mau jawab? Kapan ada konsep Indonesia? Tidak ada bangsa yang lahir tanpa konsep. Bagi mereka yang tertarik, ada buku yang menarik mengenai ini, ditulis oleh Ben Anderson dari Cornell, namanya Imagine Community.
Ada yang mau jawab nggak? Kapan konsep Indonesia itu mulai ada? Kalau Anda tidak tahu awalnya, bagaimana Anda memproyeksikan akhirnya kalau ada akhirnya? Anybody? 28 Oktober. Nah, itu satu jawaban. Ada lagi yang lain? Ini cara saya memulai kuliah di setiap lembaga saya mengajar, karena saya mengajar Indonesian history, Indonesian politics, history and culture. Saya mengajar tetap di Universitas Pertahanan, Sekolah Staf Komando TNI mengenai soal-soal ini, dan saya selalu mulai bertanya begitu. Dan saya berasa belum pernah mendapat jawaban yang benar. Ada yang jawab Majapahit, ada yang menjawab Mataram, ada 28 Oktober, ada 1908, ada juga 17 Agustus. Saya tidak bertanya bangsa bertanya negara Republik Indonesia itu. Kalau itu anak saya yang kecil pun tahu 17 Agustus karena dia selalu ikut pawai. Oke. Pertanyaan ini relevan karena ini cara saya menjelaskan kepada kita semua, para mahasiswa saya, bahwa bangsa Indonesia itu bangsa buatan. Indonesia is a created nation. Apa semua negara begitu? Anda bisa jawab nggak? Tidak. Tidak, benar. Mengapa tidak? Jepang itu. Nah, Jepang, Cina, negara-negara Arab, namanya bisa macam-macam. Tapi you tanya, siapa Anda? I'm an Arab, I'm a Japanese, I'm a Chinese. Kalau Indonesia bubar atau tidak pernah ada konsep Indonesia, siapa kita? Siapa Anda sebagai orang dari Nusantara itu? Nah, saya akan mulai cerita ini, menguraikan ini dengan mengatakan bahwa ada proses panjang sebelum abad ke-20 yang berjalan sampai adanya konsep Indonesia. Ini saya ingin membuktikan saja kepada para mahasiswa saya bahwa don't take it for granted. Dalam rangka itu, komparatif saya adalah United States of America dan Soviet Union. Amerika itu negeri buatan. Pernah dengar ada bahasa Amerika? Anybody ever heard American language? Nah, bahasa Inggris kan. Begitu hebat Amerika, dia pinjam bahasa Inggris. Uni Soviet tidak ada bahasa Uni Soviet, yang ada Russian. Makanya ada istilah Rusifikasi, Perusiaan. Indonesia itu bahasa Melayu yang sudah dipakai untuk komunikasi berabad-abad. Jadi kalau ada orang mengatakan, wah kami orang Jawa ini hebat, rendah hati, kami mayoritas tapi kami mengalah. Tidak ada kata mengalah karena bahasa itu sudah dipakai. Surat-surat Keraton Jogja itu tahun-tahun 20-an, 30-an itu bahasa Melayu. Karena Belanda tidak mau mengajar kita bahasa Belanda dan tidak mau berbahasa Belanda kepada orang pribumi. Dianggap tidak bisa belajar bahasa Belanda, tidak bisa ngerti. Gitu. So, jadi dari segi bahasa itu sudah living reality yang kita legalkan ketika sudah ada konsep Indonesia. Nah, kalau kita bicara tentang konsep Indonesia, dari segi antropologi itu hasil kerja antropolog yang mempelajari wilayah kita. Dan wilayah kita itu bukan, yang saya maksud wilayah kita itu termasuk Malaysia sekarang ini. Maka lahirlah Indonesos dan apa begitu. Saya ingat waktu masih mahasiswa dulu, ada antropolog Jerman namanya Adolf Bastiat. Tapi ada juga antropologi Inggris yang satu saya nggak ingat betul. Anyhow, itu adalah nama wilayah itu, bukan nama bangsa, gitu. Nah, penelitian saya membawa saya kepada kesimpulan, selalu kesimpulan itu tentatif, memerlukan penelitian kembali, bahwa peranan perang Diponegoro itu penting dalam cerita ini. Peranan perang Padri penting dalam cerita ini. Jadi kita harus mulai dengan perang Padri. Kenapa?
Sebelum perang Patri, perang-perang itu, perang-perang dengan Belanda sudah ada. Itu lebih banyak perangnya sang raja dengan Belanda. Oke. Dan sangat tidak canggih, sehingga kalau ribut dengan Belanda, maka orang Belanda menjadi penengah dan dibagi-bagi untuk menyelesaikan soal bagi. Mataram dipecah-pecah, apa namanya itu perjanjian Gianti itu pecah-pecah. Karena konsep kita orang Jawa belum ada. Oke. Jadi ini perang antara para pangeran. Nah, Belanda sudah datang, konsep jelas, we are Dutch, we are Western people, dealing dengan orang yang peradabannya tidak punya konsep mereka itu siapa. Salah satu sebab saya mengajarkan ini, supaya para perwira saya mengajar Sesko TNI itu paling tinggi, sekolah tentara paling tinggi, supaya mengerti mereka itu mati untuk apa, bagaimana riwayat apa itu Indonesia itu. Oke. Nah, saya kembali tadi kepada dongeng perjalanan itu. Padri itulah yang merumuskan perang kita melawan kafir. Jadi Belanda itu kafir, kita itu orang Islam. Jadi bukan si Imam Bonjol yang perang. Seperti raja-raja di Jawa, raja di mana-mana di Indonesia itu yang perang raja. Ini tidak sekarang, kita orang Islam. Nah, ini kemudian punya pengaruh kepada perang Aceh. Aceh itu kan melawan KP. KP itu Belanda itu KP, kafir, gitu ya. Jadi perang Aceh itu sudah jelas kita orang Aceh, orang Islam melawan orang Belanda. Ini berpengaruh kepada perang Diponegoro. Diponegoro itu mau mendirikan negara Islam. Hati-hati, ya Islamnya Islam Jawa. Bukan Islam seperti yang diperjuangkan Ikhwanul Muslimin atau apa. Islamnya Islam Jawa. Jadi penelitian terakhir mengenai Diponegoro itu Islam. Tapi ya dia punya cewek-cewek, dia suka minum anggur dan sebagainya. Tapi dia mau mendirikan negara Islam. Nah, Diponegoro kalah, ditangkap, dibuang, meninggal di pembuangan. Tapi para pemimpin-pemimpin di Diponegoro itu tersebar di Jawa. Sebagian kan ada yang diasingkan ke Sumatera, ada yang ke Sulawesi gitu. Tapi pengikut-pengikutnya itu menyebar. Nah, orang-orang ini kemudian ikut memainkan peranan di dalam berdiri, terutama berkembangnya Sarekat Islam. Sarekat Islam ini adalah gerakan massa pertama di bumi Indonesia. Mula-mula itu lebih sifatnya ketika dia bernama Sarekat Dagang Islam, itu lebih banyak akibat persaingan dari pedagang Cina, batik. Makanya kan Samanhudi itu kan dari Lawean. Lawean itu pusat batik di Solo gitu. Tapi lama-kelamaan berkembang menjadi gerakan sosial, ya, menjadi kemudian menjadi lebih politik. Nah, dalam proses ini, kalau Anda tahu cerita itu, PKI itu lahir dari situ. Jadi Sarekat Islam itu sudah sadar menghadapi Belanda, tetapi identitasnya Islam, belum ada identitas lain. Nah, saya lalu teringat cerita lucu, tapi boleh juga saya kutip kepada Anda. Satu kali siapa namanya ini, Tejo, siapa itu yang suka di televisi itu? Sujiwo Tejo. Saya waktu itu ketua Dewan Kesenian. Sujiwo Tejo mau manggung wayang. Dia bawa anaknya, dia bilang, Mas tanya dia bangsa apa? Saya tanya, kamu bangsa apa? Bangsa Islam. Saya teringat masa kecil saya. Masa kecil saya di Parepare di Sulawesi Selatan. Konsep Indonesia itu belum seperti generasi kalian ini. Jadi banyak orang melihat dirinya sebagai bangsa Islam. Oke, kita balik lagi kepada sejarah. Berkembanglah pemikiran-pemikiran. Orang yang pertama yang merumuskan keindonesiaan itu bukan orang pertama. Kalangan pertama itu adalah di negeri Belanda ini. Vereniging apa itu? Ya pokoknya para mahasiswa itu.
tokoh yang penting di situ adalah Bung Hatta gitu. Oke. Berkembanglah konsep Indonesia. Sumpah Pemuda itu adalah puncaknya. Saya suka mengatakan Sumpah Pemuda itu ditiupkannya roh Indonesia ke dalam kandungan Ibu Pertiwi yang bayinya sedang bertumbuh. Ini penting. Sebab nanti saya selalu menggunakan metafora ini untuk menjelaskan mengapa Indonesia bisa mencegah desintegrasi. Sederhananya adalah rohnya seperti manusia, rohnya dulu atau 40 hari apa yang tahu. Kalau Pak siapa tadi datang? Pak Ambali dia bisa jelaskan kapan janin itu ditiupkan rohnya. Nah, Indonesia mengalami itu. Maka pada tanggal 17 Agustus kita memanfaatkan kesempatan untuk proklamasi kemerdekaan. Tapi saya mau kembali lagi tahun 28. Bayangan banyak orang kan tahun 28 itu kan orang serius. Konferensi di mana di Gang Kenari. Gang Kenari itu di samping UI. Pasar Kenari itu loh sekarang. Itu anak-anak muda yang pasti seumur-umur Anda semua. Mahasiswa-mahasiswa. Dan mahasiswa-mahasiswa itu crème de la crème. Itu orang-orang terpilih karena untuk sekolah. Dan sekolah yang baik itu kan di Batavia. Ya. Belum ada itu ITB di Bandung, IPB di Bogor, Gajah Mada. Belum diimpikan akan ada universitas seperti itu. Gak ada. SMA saja ya, untuk Anda ketahui zaman itu ada di Jogja. Jogja itu yang lulus dari Jogja itu ya, saya kira sebagian Anda kenal, Rosian Anwar, lulusan Jogja. SMA A itu bagian sastra. Kemal Idris, Jenderal Kemal Idris. MT Haryono kalau nggak salah dari situ. Jadi orang-orang itu jadi orang penting kemudian karena untuk masuk di sekolah itu luar biasa. Rosian itu bapaknya itu Demang. Demang itu kira-kira bupati. Siapa? Orang Minang di sini ada yang tahu. Kira-kira bupati. Jaksa atau apa begitu. Jadi gak sembarang orang. Mahal tuh membiayai sekolah di Jogja. Dikirim dari Sumatera Barat. Nah ini adalah contoh dari generasi itu. Makanya tidak usah heran. Banyak dosen di UI tidak bisa dikirim ke Amerika because they don't speak English. Rosian itu menulis dalam bahasa Belanda, menulis dalam bahasa Inggris, menulis sedikit-sedikit dalam bahasa Jerman. Pada masa tuanya dia lanjutkan kelas Prancis yang dia sudah dapat waktu di SMA Jogja dulu. Dan gurunya tuh doktor-doktor ahli. Jadi betul-betul Anda gak bisa bayangkan bandingkan dengan sekolah sekarang. Nah, generasi inilah yang berkongres dan melahirkan Sumpah Pemuda itu. Oke. Nah, apa yang terjadi setelah Sumpah Pemuda itu? Coba kita lihat sejarah Indonesia. Setelah itu reaksi keras dari pemerintah Belanda yang sangat reaksioner, menyebabkan konsep Indonesia itu yang kita anut sampai sekarang, pluralistic country, tidak berdasarkan satu agama dan sebagainya, tidak bisa beredar, tidak bisa memasyarakat, ya. Tidak bisa disampaikan kepada publik karena sikap pemerintah Belanda, kolonial Belanda sangat reaksioner. Zaman itulah dibuangnya Soekarno, dibuangnya Syahrir, diasingkan begitu, dan sejumlah tokoh dan keras sekali kontrol masyarakat, kontrol PID namanya, Politieke Inlichtingendienst, Dinas Intelijen Belanda. Untung Jepang datang. Jepang ini sebelum datang, ya namanya propaganda, itu Radio Tokyo selalu sudah menyiarkan lagu Indonesia Raya. Oke. Jadi orang waktu itu radio belum disegel. Nanti seperti Anda ketahui, kemudian hari Jepang datang, semua radio disegel, tidak boleh mendengarkan berita luar negeri. Padahal dulu dia justru menggunakan itu, yang bodohnya Belanda waktu itu, dia gak segel itu radio. Jadi orang dengar, menurut cerita orang tua-tua itu, jam-jam tertentu mereka setel Radio Tokyo. Indonesia Raya, ada
pidato berapi-api tentang Indonesia dijajah Belanda, Jepang sebagai saudara apa itu saudara, saya nggak tahu apakah dia pakai saudara tua mungkin, tapi pokoknya menjanjikan kebebasan kepada rakyat Indonesia. Nah, yang paling penting daripada apa yang dilakukan Jepang di Indonesia adalah mobilisasi yang tidak diadakan oleh Belanda. Jadi menjelang dari awal abad 20 sejak Port Arthur itu loh, perang Jepang dengan Rusia dan Jepang menang, itu di selatan itu ancaman dari luar terutama bagi Belanda, juga Filipina, juga Singapura, itu adalah Jepang. Oke. Nah, ketika makin dekat Jepang, Belanda mau mobilisasi rakyat Indonesia. Para politisi Indonesia waktu itu mengatakan tidak ada mobilisasi kalau tidak ada parlemen. Maka muncullah petisi Sutarjo, pernah dengar saya kira ya, bahwa Indonesia berparlemen. Ini tidak minta merdeka, berparlemen, karena yang ada bohong-bohongan itu Volksraad. Oke, mau parlemen yang benar dipilih oleh rakyat. Belanda nggak mau dan tidak ada mobilisasi. Jepang sebaliknya mengadakan mobilisasi dengan janji Indonesia akan merdeka, padahal itu juga bohong-bohongan. Akhirnya janji itu bukan dipenuhi, terpaksa dipenuhi karena Jepang tidak bisa berbuat apa-apa kepada sekutu. Dalam kuliah saya dapat film dari Tokyo, DVD, lengkap mengenai mobilisasi ini. Bagaimana Jepang mengajarkan bahasa Indonesia, melarang orang berbahasa Belanda, bagaimana Bung Karno diberi kesempatan pidato di radio dan sebagainya, dan dengan cerdik Bung Karno menggunakan kesempatan itu mensosialisasikan konsep Indonesia, mensosialisasikan. Tentu saja terbatas pula itu karena tidak semua orang punya radio, tidak semua orang pendidikannya reseptif terhadap konsep-konsep, tapi anyhow konsep Indonesia menjadi established di kepala banyak orang di Indonesia yang tidak mungkin ada pada waktu zaman Belanda, gitu ya. Maka Anda tidak heran pada 17 Agustus, setelah 17 Agustus, sambutan kepada proklamasi itu hebat. Bung Karno sendiri tadinya agak skeptis, tapi ternyata sambutannya hebat. Saya meneliti politik Indonesia 45-49 dan menemukan banyak data yang saya takut cerita karena saya bisa nangis lagi. Saya adalah orang Indonesia yang nangis di depan kamera TV di Jakarta tanpa saya bisa mengontrol diri pada saat Jokowi disumpah. Saya takut mengeluarkan air mata lagi, jadi kayak romantis di depan Anda. Tapi ada satu cerita yang sulit saya tidak ceritakan. Ada seorang anak muda, tentara pelajar saya kira, tertembak di Solo. Dan temannya mencoba comfort dia begitu, dan dia bilang, "Rapopo Nggonegoro." Itu kan saya nangis lagi kan. Pertanyaannya, negara apa? Ini negeri tidak punya apa-apa, baru proklamasi. Ada orang mau mati untuk itu. Luar biasa. Jasa Soekarno di situ besar sekali. Jasa generasi itu besar sekali. Orang tergerak mau mati, merebut senjata Jepang, bikin tentara sendiri untuk mempertahankan Republik Indonesia. Coba hitung jaraknya dari tahun 28 sampai 45-46. Dekat sekali. Oke. Tentu kalau ditanya, apa penjelasannya? Ide itu relevan. Saya selalu ingat almarhum Sujatmoko, mudah-mudahan Anda ada yang ingat. Sujatmoko doktor, bekas rektor, bekas duta besar Indonesia di New York, Washington, bekas rektor Universitas PBB ya di Tokyo. Saya masih muda, masih mahasiswa muda, suka datang kepada dia kayak anak-anak kecil datang ke kakek-kakek gitu. Dia mengingatkan saya dua hal yang saya pegang. Satu, ide yang relevan itu punya kakinya sendiri. Ide yang relevan punya kakinya sendiri.
Dia memberikan kalau tidak salah contoh Karl Marx. Untuk itu coba kita lihat Karl Marx. Kalau Anda belajar Marxisme, sejarah pemikiran, Marx itu kan tahun 1880 saya kira dia meninggal. Belum sampai hancur jasadnya, gagasan itu telah melahirkan negara Uni Soviet. Bahkan bahwa negara itu bubar, itu soal lain. Bagaimana ide yang relevan menemukan tanah yang subur. Salah satu kekuatan teori Marx untuk zaman itu adalah dia membantu orang melakukan sesuatu untuk terbebas dari penindasan. Baik penindasan otoriter lokal, kayak di Rusia itu Tsar, baik penindasan negeri asing, kolonialisme. Jadi relevan. Maka itu tokoh-tokoh pergerakan Indonesia semuanya kiri di zaman itu. Jadi PK itu salah satu yang diorganize, tapi pada dasarnya semua orang waktu itu berpikir pengaruh Marx sangat kuat. Sampai ada seorang kiai di Solo namanya Haji Misbah. Haji Misbah itu tokoh PKI, padahal dia kiai. Karena yang dia lihat dari ajaran komunisme itu hanyalah melawan kolonialisme. Bukan, dia tidak tahu mungkin atau tidak pernah dengar mengenai ateisme itu. Jadi Marxisme, Marx sebagai pemikirannya tentang agama itu tidak mereka perhatikan, karena lebih penting doktrin-doktrin tentang bagaimana melawan penjajah. Dan penjajah itu menurut mereka imperialisme itu the highest, apa sih nama Lenin ada bukunya, kolonialisme atau kapitalisme. Kolonialisme saya kira udah lama saya baca, masih zaman sebelum Gestapo. The highest of imperialism. Jadi imperialism is the highest of colonialism. Jadi kalau kamu mau merdeka, maka lawanlah imperialisme itu. Dan imperialisme itu berkaitan keras dengan kolonialisme, dan kolonialisme itu adalah pemerasan, penjajahan. Nah, Islam pada awal zaman itu bukan Islam kayak sekarang ini yang punya banyak pemikir. Sederhana sekali. Itu sebabnya karena mulai terjadi orang-orang Islam mulai tertarik kepada ajaran kiri. Maka Cokroaminoto menulis buku tentang kira-kira mengatakan Islam itu juga sosialis. Lupa saya nama buku itu. Untuk melawan gelombang terpengaruhnya orang-orang Islam untuk ikut komunisme. Sosialisme, komunisme begitu. Oke. Saya mau kembali lagi kepada itu cerita kita tadi. Jadi Budi Utomo, ini yang kita kembali cerita itu. Budi Utomo itu sebenarnya pada mulanya dan esensinya sebenarnya adalah kebangkitan kaum priai Jawa. Oke. Belum ada konsep kita Indonesia mau melawan Belanda. Itu hanya untuk priai-priai Jawa gitu. Makanya tokohnya banyak bupati-bupati. Karena kebangkitan peradaban Jawa. Nah, kapan 20 Mei itu mulai menjadi kosakata politik Indonesia? Itu tahun 48. 1948 di Jogja. Tahun itu kan Republik terkepung erat oleh Belanda. Belanda terus-menerus merengsek, mengambil tanah, menguasai wilayah Indonesia, sehingga kata Pak Dirman, Indonesia akhirnya adalah selembar daun kelor. Nah, diperlukan usaha untuk membangkitkan semangat. Untuk pertama kali diperingatilah Hari Kebangkitan 20 Mei sebagai dibaptis Hari Kebangkitan Nasional. Ini adalah keputusan politik. Ini geniality dari para pemimpin kita.
sama dengan keputusan mengangkat sejumlah pahlawan dari Nusantara. None of them ever had something to do with Indonesia. Bagaimana Anda bicara Sultan Hasanuddin, pahlawan nasional? Dia, konsep Indonesia nggak ada, apa yang dia perjuangkan? Ya kerajaannya dia. Sebutlah beberapa nama sebelum abad ke-20. Itu semua keputusan politik. Sultan Badarudin dari mana? Palembang. Imam Bonjol. Imam Bonjol, para padri mungkin masih bisa kita lihat garisnya. Kalau yang lain nggak ada urusannya dengan itu. Mereka melawan Belanda untuk kerajaannya, untuk singgasananya. Nah, sebenarnya Budi Utomo ceritanya juga begitu. Nah, kemudian mempengaruhi banyak kepada orang sudah mulai bicara mengenai kebangkitan Islam. Ya, ada Al-Irsyad, apa macam-macam waktu itu, dan pengaruh dari Timur Tengah. Jadi sebelum kita kirim orang Indonesia datang belajar di Holland, ya, kan dulu kan orang belajar di Belanda, Leiden, Utrecht gitu ya. Sudah banyak lulusan orang pintar Indonesia, lulusan dari Kairo dan Mekah. Tapi saya nggak tahu, waktu saya pertama kali di sini ke Belanda, ini kan Pak, siapa tadi itu Pak Hambali itu kan dari Kairo tuh. Di Belanda ini banyak drop out dari Kairo. Saya masih ingat ada yang bilang, iya tapi mereka kan sekolah belajar pukul beduk aja. Karena mereka pulang ke desanya jadi imam, modin terlalu rendah, jadi kiai begitu. Jadi mereka tidak mempunyai pengaruh dampak besar kepada pergerakan keindonesiaan seperti yang dilakukan oleh mereka yang sekolah di negeri Belanda. Ya, di Mata itu temannya banyak. Anda bisa dapat di buku tentang mempelajari itu tentang perhimpunan Indonesia. Okay. Nah, tapi awal abad ke-20, akhir abad ke-19 sebenarnya bermula dengan mulai menyebarnya pengaruh Wahabi. Perang Padri itu adalah perang orang Wahabi untuk menghadapi, melawan tokoh-tokoh adat. Ya, penghulu-penghulu itu loh. Recognized by the Dutch government. Jadi ketika perang Padri itu sebenarnya perang antara orang-orang Wahabi, ada 3 haji terkenal itu. Haji Miskin, Haji Piabang, terus siapa lagi satu. Kuburannya itu di dekat Bukit Tinggi. Saya pernah datang ke kuburan itu berziarah. Nah, orang ini sebenarnya melakukan dakwah melawan para penghulu-penghulu itu yang keislamannya sudah diragukan lah bagi pembaru-pembaru Wahabi ini. Nah, ini pertama secara dramatis perubahan akibat pengaruh di Timur Tengah. Nah, kemudian berkembang Mesir menjadi lebih pusat itu karena di situ ada tokoh namanya Muhammad Abduh, tokoh pembaru Muhammad Abduh, terus siapa lagi itu? Dan menerbitkan majalah, dan majalah itu masuk ke Indonesia lewat Singapura. Coba? Almanar. Majalahnya Almanar, betul. Oke. Nah, itu gelombang kedua sebenarnya pengaruh dari Timur Tengah yang dramatis. Kalau pengaruh awal kan para pedagang yang mengislamkan. Nah, ini koreksi terhadap Islam Indonesia waktu itu dimulai oleh Perang Padri. Ya, yang menciptakan teori kafir kita lawan kafir gitu. Nah, di awal abad 20 lewat Almanar itu dan para lulusan dari Mesir itu menyebarkan gagasan-gagasan modernisasi Islam. Nah, tokoh-tokoh pemikir di Mesir itu mulai menyadari bahwa Barat itu menindas kita. Oke. Nah, ini nanti berhubungan dengan gerakan nasionalisme. We have to get rid of this KP-KP yang menindas kita orang Islam. Kira-kira seperti itu. Nah, ini contribute kepada konsep awal bahwa kita itu bangsa Islam. Nah, di kemudian hari seperti kata saya tadi berkembang itu menjadi konsep abstrak Indonesia. What is Indonesia? Kalau Islam kan jelas. Anda sholat,
Anda puasa, naik haji, bayar zakat dan sebagainya jelas. Keanggotaan di dalam Islamic community itu jelas kelihatan. Ada aturan-aturan dan Anda belong to community. Karena kalau Anda hari Jumat kan sembahyang bersama. Kalau ada kematian, ada sholat jenazah apa segala macam, sehingga tercipta Islamic community. Tapi Indonesian community, what is that? Nah itu proses itu berkembang. Dan setelah tahun 50 makin lama makin mengental ya. Misalnya ya ini negeri Indonesia ini penduduknya mayoritas Islam. Tapi ada banyak orang yang bukan Islam. Islamnya pun terbukti pada sidang konstituante itu Islam yang tidak menginginkan negara Islam, negara berdasarkan syariah juga ada, dan all together ya, orang Kristen, orang Katolik, orang Bali, Hindu Bali dan sebagainya, dengan masih lebih mayoritas sedikit daripada orang yang menginginkan syariat Islam. Okay. Akhirnya melalui pergolakan sampai pada perumusan bahwa Indonesia itu pluralistik. Indonesia bukan negeri agama, dan ini menyangkut tafsiran Pancasila. Main. Okay. Saya kira tidak ada waktu untuk ngomong itu topik tersendiri. Yang saya mula-mula bicara itu di depan pada waktu peluncuran buku anak-anak yang terbunuh pada waktu Gestapo, baik anak PKI maupun anaknya para jenderal. Saya bicara ini dalam rangka bahwa orang-orang itu terbunuh dan sejarah Indonesia modern penuh dengan cerita itu. Ya. DITII, Madiun, PRRI Permesta, apalagi Gestapo. Saya mengatakan bahwa perang-perang ini, keributan ini adalah sesuatu yang bersumber pada penafsiran terhadap konsep Indonesia. Konsep Indonesia itu kan sesuatu yang berkembang. Kata pluralistik itu 50 tahun yang lalu saja saya nggak dengar. Itu elit sekali, ya, sosiologis gitu ya. Tapi sekarang itu kan menjadi salah satu ciri daripada Pancasila, pluralistik. Nah, karena itu saya mengatakan agak provokatif, terkejut mengatakan saya berdoa supaya Indonesia survive, dan satu kali orang-orang yang kita anggap pengkhianat itu kita akui sebagai orang yang berusaha untuk merumuskan konsep Indonesia lebih jauh. Mereka kalah, PKI kalah, DITI kalah, ya mereka kalah. Seandainya mereka menang bagaimana? Kita nggak tahu kan. Yang menang ya Pancasila namanya sekarang. Gitu. Tapi ini adalah proses untuk establish konsep Indonesia. Jadi dia ini sebuah proses yang terus berkembang. Gitu. Nah sekarang saya loncat ke satu topik. Jadi ini kayak sungai besar, ada anak-anak sungai yang mengalir ke sana. Saya memulai topik kecil ini, subtopik ini dengan cerita tentang GAM Aceh. Jadi di kuliah saya, mahasiswa saya para kolonel itu bertanya, bagaimana Bapak menjelaskan soal Aceh? Saya bilang begini, Aceh itu salah satu modal awal Republik Indonesia. Kenapa mereka berontak? Jawabnya sederhana. Karena Republik Indonesia tidak memenuhi janjinya kepada orang Aceh. Apa sih janji Republik Indonesia itu? Sebenarnya sederhana, dua. Kita mendirikan Republik ini, satu, kita mau bebas dari Belanda, penjajah asing. Kedua, kita mau berkedaulatan rakyat. Ini yang merumuskan paling bagus Bung Hatta. Berkedaulatan rakyat. Apa itu kedaulatan rakyat? Sekarang namanya Pancasila, nama kerennya. Sebab kalau kita selalu ngomong secara internal kedaulatan rakyat, people sovereignty, udah ada istilah itu namanya demokrasi. Jadi kalau negeri ini tidak demokratis, ke Belanda kan sudah pergi. Meskipun Anda tetap bisa mengatakan, ya Belanda pergi, tapi Jepang datang lagi, ya kan? Amerika datang.
Dan perusahaan-perusahaan kita mereka kuasai gitu ya, sumber-sumber kita. Tapi yang konkret bagi rakyat itu kedaulatan rakyat, demokrasi. Kalau itu tidak ada, ya ini sosiologinya. Kalau itu tidak ada, maka yang tertindas itu bukan cuma orang Aceh. Saya pernah debat dengan tokoh GAM, dia datang ke Ohio. Saya diminta universitas untuk ikut ngomong lah. Orang itu kemudian jadi wakil gubernur, siapa namanya? Nizar. Orangnya kecil-kecil, ingat saya. Dia bilang, kita ditindas oleh orang Jawa. Saya bilang pada dia, tidak ada diktator. Mereka merebut Soeharto itu diktator. Tidak ada diktator yang hanya menindas satu pihak dalam negeri besar. Kalau dia menindas semua. Jadi sebenarnya orang Jawa menderita juga. Semua kita menderita. Tapi orang Aceh nampaknya merasa bahwa mereka telah berbuat banyak bagi Republik. Ibu-ibu Aceh itu mencopot gelangnya, sumbangkan untuk beli pesawat terbang, Solawat. Dan mereka percaya betul dan bangga ketika Belanda datang lagi setelah tahun 45 nggak berani masuk di Aceh. Aceh itu tidak pernah dijajah kembali, karena orang Belanda takut. Kalau Anda ke Aceh lihat kuburan orang Belanda itu mengerikan bagi Belanda untuk masuk lagi ke Aceh, tambah kerjaan. Menghadapi tentara Republik di mana-mana aja udah repot. Masa dia pula mau menghadapi Aceh kembali yang punya dendam lama. So, orang Aceh merasa mempunyai hak diperlakukan dengan baik. Orde Baru memperlakukan semua kita tidak baik. Tapi orang Aceh tidak tahan. Mereka punya alasan dan mereka lalu berontak. Kira-kira begitulah saya menjelaskan soal GAM itu. Semua kita menderita. Tapi orang Aceh berontak. Karena kembali lagi, di antara semua wilayah Indonesia yang masa lalunya paling dekat itu Aceh. Awal abad ke-20 masih ada perang. Cut Nyak Dien masih perang dan ditangkap oleh tentara Belanda. Ini menarik kalau Anda nonton dulu filmnya Eros Jarot, Cut Nyak Dien, itu cerita tentang itu. Jadi bagi orang Aceh, ingatan tentang the glory of Sultan Iskandar Muda itu masih dekat. Sebab tidak ada separatisme bisa terjadi kalau tidak ada rumah masa lalu. Di Indonesia tidak ada lagi. Kerajaan Jawa, Solo aja rajanya 2, satu rajanya tidak akur bersaudara. Jogja 2 raja. Tidak ada yang bisa mengatasi satu dengan yang lain. Kecuali pemerintah Republik yang bikin undang-undang, gubernur sultan, wakilnya pakualam. Tapi itu tidak menjamin persatuan Jawa. Orang Jawa Timur itu tidak merasa Jawa atau tidak dianggap Jawa oleh Jawa Tengah. Bacalah memorinya Jenderal Sumitro. Dia bilang, apa itu mikul duhur mendem jero. Di Jawa Timur nggak ada itu. Saya baru tahu ada nggak orang Jawa Timur di sini. Kalau ada, please koreksi saya kalau salah. Di Jawa Timur itu tradisi sungkem. Kalau Lebaran itu nggak ada. Atau kalau ada sedikit sekali. Itu di Jawa Tengah itu undang-undang. Mungkin undang-undang dasar. Jadi kita yang bukan orang Jawa, saya beruntung saya bukan orang Jawa, pernah tinggal di Jawa 3 tahun di SMA, itu menganggap Jawa semua. Orang Bugis lebih lucu lagi. Saya kan dari suku itu, lahir Sulawesi Selatan. Dulu waktu saya kecil, bagi orang Bugis, orang Bali, orang Madura, orang Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa semua. Betul. Saya nggak tahu sekarang, mungkin saya bicara di tahun 60 terakhir saya ke Jawa. Nah, semua orang itu menderita, tapi mereka tidak punya rumah masa lalu. Saya tiba-tiba teringat ada lagu dangdut. Menarik itu, selalu saya kutip lagu itu, syairnya. Ada seorang istri muda di Madu, ya. Terus syairnya mengatakan, pulangkan saja saya ke rumah orang tuaku. Saya udah lupa siapa yang menyanyikan. Berkesan betul buat saya, even before saya belajar politik. Saya lalu teringat, oh iya, orang itu, istri itu minta cerai kalau dia punya rumah. Kalau enggak dia mau kemana? Keleleran kan? Nah, politik juga begitu. Jadi nggak pernah, satu kali setelah Habibie kalah,
kan dia pertanggungjawabannya ditolak. Itu di Sulawesi Selatan ada gerakan negara Sulawesi. Di gedung MPR hari-hari itu Dr. Marwah Daud ya, itu emosional sekali. Itu lebih banyak karena merasa pengkhianatan partainya Golkar terhadap Habibie. Poyok emosional. Saya dicari sama siapa itu suruh menenangkan dia, saya ajak ngomong dia. Saya bilang, kalau ada negara Sulawesi, 2-3 hari kemudian ada negara Manado. Sudah itu ada negara Gorontalo, ada negara Palu, ada negara Toraja, ada negara Kendari, dan seterusnya. Ini tidak visible, saya bilang. Let's be realistic. Di kemudian hari, tidak ada lagi ribut negara Sulawesi. Yang terjadi apa? Dalam bentuk lain ramalan saya itu ada provinsi Sulawesi Barat, ada macam-macam. Toraja minta provinsi, Luwu minta provinsi. Nah, itu bukti apa yang saya takutkan dulu, bahwa tidak akan ada itu negara Sulawesi. Tidak ada imagined community Sulawesi. Tadi kembali kepada teori Ben Anderson. Tidak ada imagined community Sulawesi, so you cannot build a country without imagined community. Ini juga beberapa hari lalu tadi saya cerita, kami ada rapat terbatas di BIN. Saya bukan orang BIN. Saya sebagai profesor UNAN diundang. Saya bilang, coba diselidiki, kira-kira ada nggak imagined community Papua? Dengan melihat geografi, ada nggak? Di Papua itu bahasa banyak. Satu bahasa bisa didukung oleh satu kampung. Satu kampung itu bisa 15 orang. Nggak ada itu gagasan. Bahkan apakah mereka rakyat Papua itu sadar mereka bangsa Papua? Itu pun saya minta diselidiki. Saya tidak bilang pasti. So ini kan badan intelijen. Coba diselidiki. Ini tanya soal ini, soal ini, soal ini. Saya sendiri ragu. Jadi saya tidak terlalu percaya ada Papua mau merdeka. Bahwa elit Papua mengatakan itu, ya karena itu memeras pemerintah pusat. Jadi cerita di Papua itu kalau ada bupati mau diperiksa oleh KPK, ada lagi gerakan Papua Merdeka. KPK pulang lagi, nggak punya apa-apain. Dan lama-lama trik itu diketahui, tapi bagaimana mengatasi itulah ceritanya. Nah ini kan coba lihat hubungannya dengan teori yang saya coba pakai untuk menjelaskan konsep Indonesia itu imagined community. Nah itu tidak ada di Indonesia sekarang kecuali Aceh punya alasan untuk itu. Karena ada rumah masa lalu, jadi janda muda itu pulang ke rumah orang tuanya. Nah Aceh itu bisa kembali kepada negara Aceh. Itu pun tidak seluruhnya, karena orang Aceh yang tidak suka GAM juga banyak. Tapi at least gerakan itu bisa bertahan lama kan, GAM itu. Di daerah lain tidak ada. Timur-timur juga begitu. Kalau timur-timur itu lebih jelas. Timur-timur itu tidak pernah bagian dari Indonesia. Sebab Indonesia itu bekas Nederland Indi. Itu sebabnya kita harus mempertahankan Papua itu. Karena itu bagian dari Republik Indonesia asli, karena kita mengambil alih Nederland Indi. Oleh sebab itu, kalau terjadi sesuatu di Papua itu separatisme. Itu sebabnya Indonesia berhati-hati, bahkan tidak mau mengakui negara separatis. Saya masih ingat waktu saya dubes di Praha itu, Kosovo kan merdeka. Itu kekuatan itu mayoritas Islam. Itu didoakan di Mekah supaya Kosovo Palestina itu didoakan di. Saya kan selalu umroh Ramadan gitu ya. Pernah sekali ada orang Indonesia bilang, kok kita tidak didoakan? Nah kita kacau sendiri. Oke. Jadi sebagai duta besar kita diingatkan jangan mengakui Kosovo. Karena itu kalau kita biasakan begitu, kalau terjadi apa-apa orang mengakui negeri kita separatisme, jadi kan. Salah satu sebab GAM itu mau berunding, saya kira, analisa saja, karena akhirnya dia nggak berhasil, karena tidak dapat pengakuan internasional. Seandainya dia dapat pengakuan internasional, PBB bisa masuk, mengatakan negeri merdeka diintervensi oleh tentara negeri lain. Nah itu yang kita jaga, itu perjuangan keras diplomat kita di forum internasional. Jangan sampai Aceh itu diakui,
GAM diakui karena itu memberi justifikasi negara lain campur tangan. Seperti yang terjadi dengan Timur Timur kan. Akhirnya Australia kirim pasukan meskipun atas nama PBB dan sebagainya. Karena memang kita tidak bisa mempertahankan Timur Timur. Historically, it doesn't belong to us. Begitu, kira-kira gitu. Nah, ini tadi saya diminta bicara mengenai latar belakang. Iya, Pak. Saya kira secara detail, meskipun sebenarnya kerjaan saya mengulangi kuliah-kuliah saya saja. So what, kan begitu ya pertanyaannya ya. Jawaban saya sederhana. Tergantung pada kalian. Hari depan negeri ini tergantung kepada kalian semua. Apa kalian mau mempertahankan Indonesia? Saya sudah jelaskan mengapa Indonesia bisa bersatu. Dan mengapa ada wilayah berontak? Karena dia dikhianati. Jadi hari depan Indonesia apa tadi? Emas apa? Indonesia emas, Pak. Saya kira Mas Jawa. Mas Jawa kata orang Jakarta. Mas Jawa turun di Gambir. Kan dari Jawa turun di Gambir. Mas Jawa keluar. Wah, harga emas naik. Enggak, turun tuh di Gambir. Oke. Jadi apa lagi harus saya katakan ya? Ya menurut saya Indonesia itu hanya bisa bertahan kalau demokrasi bisa berjalan. Sebab kalau demokrasi tidak bisa kita jalankan, orang yang berkuasa itu akan mengkorup kemerdekaan, kebebasan orang-orang lain. Dan itu adalah bibit untuk perpecahan. Mungkin tidak pecah Indonesia, tapi kalau terjadi pertumpahan darah, berapa banyak yang mati di Aceh. Gitu ya. Jadi yang harus kita jaga adalah mempertahankan demokrasi. Dengan dipertahankannya demokrasi, kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan itu bisa kita cegah. Dan kemungkinan usaha pemakmuran Indonesia bisa kita ciptakan. So, kalau itu tidak ada, Indonesia tidak bisa bertahan kalau dia miskin. Sebab kemiskinan itu menyebabkan peradaban kita rendah. Tidak ada demokrasi di negeri yang peradabannya rendah. Jadi ini adalah diktum-diktum yang selalu saya katakan. Pelajarilah sejarah dunia. Ada nggak peradaban tinggi, peradaban rendah yang menghasilkan yang tidak ada nggak peradaban tinggi yang tidak didasari oleh kemakmuran? Nggak ada. Ada memang bedanya antara peradaban tinggi pra-revolusi Prancis dan pasca revolusi Prancis. Pra-revolusi Prancis orang menerima nasibnya. Kalau dia miskin, ya ini Tuhan, apakah Yahweh namanya, apakah Mahadewa kan. Orang tidak berontak karena itu menjadi ideologi umum. Setelah revolusi Prancis, egalite, fraternite, satu lagi itu liberty. Orang tidak mau menerima kenyataan bahwa ada orang lain menindas dia. Dengan demikian, maka kemakmuran pun berubah definisinya. Dulu raja kaya, dia bikin piramid. Dan nanti mati bikin piramid. Tidak ada DPR yang mengganggu, tidak ada LSM yang mengganggu. Sekarang kan nggak bisa lagi. Jadi definisi kemakmuran itu menjadi berubah setelah revolusi Prancis. Dan saya kira itu widely accepted. Nah, tadi sudah saya katakan, demokrasi itu adalah ekspresi politik. Saya ulangi, demokrasi itu ekspresi politik dari peradaban yang tinggi. Nah, bagaimana mencapai peradaban yang tinggi? Salah satu syarat penting adalah kemakmuran. Kalau Anda terjemahkan lebih konkret, pembangunan ekonomi. Kalau pembangunan ekonomi digerogoti, kita tidak akan pernah mencapai tingkat itu. Oleh sebab itu kalau diterjemahkan lebih jauh lagi, KPK harus kuat. Para pejabat negara tidak mengkorup jabatannya, misalnya doana itu bea cukai tidak mencuri di dalam pajak, jangan terjadi korupsi pajak kayak siapa namanya Gayus. Jadi Anda lihat sendiri bahwa pembangunan demokrasi itu tidak hanya dengan memilih Jokowi yang rajin tersenyum dan menyenangkan. Saya senang sekali orang itu menyenangkan.
That's not enough. Oleh sebab itu saya kira adalah tepat ketika Jokowi mengucapkan kata kerja, kerja, kerja. Karena hanya dengan kerja itu kita membangun Indonesia. Ya. Hanya dengan kerja itu kemakmuran kita akan meningkat. Itu dampaknya banyak. Kemakmuran itu antara lain menyebabkan mobility yang tinggi kan. Berapa banyak orang Indonesia yang lahir di situ, SD di situ, SMP di situ, SMA di situ, universitas. Sekarang universitas itu saya terkejut, banyak betul di kampung-kampung. Saya mengajar di Sesko Angkatan Udara di Lembang. Saya pulang tuh tidak lewat Bandung. Saya lihat banyak betul universitas. Kayak apa mutunya? Universitas yang besar saja. Ketika saya menulis skripsi, tak satu buku pun bisa saya pakai dari perpustakaan UI. Believe it or not. Saya harus pesan buku dari Amerika. Karena tidak ada buku tentang film waktu itu. Saya nggak tahu sekarang apa sudah ada. Tentulah sudah lebih baik kan sekarang. Tapi Unan itu kan universitas baru. Saya kesel, saya bilang, perpustakaan saya lebih besar dari Unan. Kalau keep talking about world class university and you don't prepare the book, this is going to be nowhere. Universitas ini saya bilang. Itu cukup nggak ya? Provokasi saya cukup. Mungkin yang terprovokasi pengen nanya tadi. Oh boleh. Sorry. Ini singkirkan aja juga. Mas, kita batas sampai jam maksimum 8.30 mungkin. Bisa Jadi Pak. cukup banyak waktu, masih setengah jam. Iya, setengah jam. Ya oke. Ya, Jam 9 buat saya juga boleh. Iya, Kalau saya sudah jet lag. ya menarik sekali pembicaraannya, dan itu dimulai dari identitas. Kenapa sebenarnya apa sih identitas kita sebagai berbangsa, lalu sampai akhirnya kita mendirikan negara bernama Indonesia, dan bahkan seorang Pram pun harus menulis 4 buah novel untuk sekedar menggagas sebenarnya bangsa Indonesia itu apa sih pada dasarnya, kenapa harus ada, dan seperti apa bangsa-bangsa Indonesia yang terdiri dari ratusan bangsa mungkin Pak, akhirnya sepakat untuk membentuk satu negara bernama Indonesia. Dan dari situlah sebenarnya bisa kita pandang ke depan, kira-kira di masa yang akan datang kita sebagai generasi muda yang sudah sepakat bernegara Indonesia ini itu harus melakukan apa. Nah itu mungkin banyak hal di sini yang jadi turunannya, seperti bagaimana kita mempertahankan demokrasi, memperkuat pembangunan sehingga mencapai kemakmuran, karena sudah banyak bukti dan yang secara saintifik menunjukkan kalau ketika suatu negara kemakmurannya rendah, dia bisa ada titik balik demokrasi namanya. Jadi tadinya mereka negara sudah berhasil demokrasi, pemerintahan yang baru yang demokratis gagal mencapai kemakmuran, kalau nggak salah antara 5-10 tahun mereka bisa berbalik ke rezim otoriter lagi, dan itu banyak terjadi di tahun 50-70-an di seluruh penjuru dunia. Dan di sini sudah ditekankan secara kuat bagaimana ada pembangunan mencapai kemakmuran sehingga demokrasi yang ada di Indonesia ini atau kedaulatan rakyat ini bisa terus dipertahankan. Mungkin saya buka sesi pertama, mungkin satu-satunya 3 pertanyaan, 1, 2, 3. Atau biar ada keseimbangan gender, mbak-mbaknya dia mau nanya. Ya, Mas yang paling pojok kanan dulu. Ya, terima kasih banyak atas kesediaannya pada Bapak Said untuk hadir. Namanya Mas. Ya, saya Muhammad Tuku Dewantara, saat ini menempuh pendidikan Strata 1 di Leiden University College, menempuh pendidikan Global Justice. Satu pernyataan menarik adalah di bagian pertama tadi Bapak jabarkan panjang lebar mengenai identitas kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia. Kemudian yang saya ingin tanyakan adalah kalau melihat apa yang terjadi pada proses politik kemarin, Pilpres, dan ya kita harus kita akui bahwa sentimen identitas kesukuan itu masih sangat kuat dan sangat mungkin untuk dimainkan. Tapi di sisi lain adalah Anda kasih contoh bisa nggak soal identitas kesukuan? Kemarin yang banyak dimainkan adalah konsep Agama. Tionghoa, agama, ya dan antara itulah Islam dengan Islam lawan yang lain. Dan kemudian, tapi di satu sisi kalau saya lihat dari paling tidak di generasi saya, tapi saya tidak bisa bicara secara general karena saya lahir dan besar di Jakarta dan Bandung. Namun saya sendiri tidak bisa mengidentifikasikan saya sebagai suatu suku karena
saya sendiri pun saya punya darah Jawa Timur, saya ada darah Minang, ada darah Sunda, ada darah Tionghoa, ada darah Arab. Jadi saya tidak bisa bilang saya orang, kalau misalnya ditanya kamu orang mana, saya nggak bisa bilang saya orang. Jawabnya Tionghoa. sederhana, Indonesia. Nah makanya saya sekarang kalau misalnya ditanya sama orang, saya akan jawab saya orang Indonesia. Dan kalau saya tanya ke teman-teman yang generasi saya juga banyak yang sebenarnya sudah mengalami hal itu. Dan menurut Bapak kira-kira kedepannya akan seperti apa ini konsep ya identitas itu tadi. Terima kasih. Oke, saya jawab langsung aja. Siapa? Saya ini profesor dan sudah agak tua. Suka lupa, nanti kalau kedua sudah nggak tahu. Oke. Ya boleh. Oke. Pengalaman Anda itu pengalaman banyak orang. Dan itu adalah bagian dari proses menjadi Indonesia. Oke. Banyak bangsa mengalami itu. Saya ingat betul, sekali lagi karena saya agak harus to call it, terlalu sensitif. Saya menangis tuh di Praha ketika saya udah tua masih kayak gitu. Ketika Obama terpilih, saya nggak pernah membayangkan dalam hidup saya tinggal 8 tahun di Amerika, nggak pernah membayangkan orang hitam jadi presiden. Saya lalu berdoa supaya kita mengalami yang sama. Supaya satu kali tidak ada orang bilang, Ical nggak bisa jadi presiden karena dia bukan orang Jawa. We are all Indonesian. Why shouldn't we exclude him? Nah, kalau bilang dia nggak bisa jadi presiden karena lumpur lapindo, boleh. Tapi kalau dia bukan Jawa kan aneh. Jadi itu satu hal yang mau saya katakan. Kedua adalah bahwa pengalaman Anda, pengalaman dari mobility yang dimungkinkan oleh adanya Indonesia. Banyak hal seperti itu. Kalau Anda kan lebih etnis yang Anda ceritakan. Banyak hal yang etnisnya sama, dia berubah. Dia bukan orang yang dulu dan keturunannya bukan orang yang dulu. Gitu. Karena ada kesempatan, ada mobility. Saya suka mengatakan, pergilah di Indonesia ke pasar-pasar. Coba dengarkan aja bahasa apa yang dipakai. Di mana bahasa Indonesia itu dipakai? Mungkin cuma di Jakarta, Medan, Padang barangkali. Ya, dan rest adalah bahasa daerah. Tapi orang itu mengerti bahasa Indonesia, gitu ya. Jadi kita dari orang luar daerah itu mau belanja kita berbahasa Indonesia, orang mengerti dengan segala macam dialek gitu. Tapi proses ini masih berjalan. Nah, ini tidak bisa kita cegah kalau tingkat kemakmuran memungkinkan kita untuk mengalami social mobility, upward, ya, and horizontal mobility begitu. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana saya pernah pergi sekolah ke Jawa dalam umur 16 tahun, ya, kalau konsep itu tidak ada. Konsep itu melahirkan pemikiran, ya, bahwa bapak ibu saya meskipun menangis melepas the eldest society di Indonesia, anak tertua untuk pergi sekolah jauh dari rumah dalam keadaan kacau itu tahun 60. Kalau bapak saya kirim wesel, sekarang generasi ini nggak kenal wesel, itu bisa 1 bulan terlambat. Dan pernah wesel itu kesasar ke Kudus, padahal saya di Solo, begitu kacau ya. Tapi konsep pertama almarhum bapak saya selalu menekankan pendidikan, ya. Dan menerima kenyataan bahwa sekolah itu di tanah Jawa, orang kampung saya sebagai tanah Jawa, gitu ya. Konsep itu lahir daripada adanya konsep Indonesia. Jadi Anda lihat itu multiplier effect daripada konsep itu. Macam-macam gitu. Jadi yang saya mau katakan kepada Anda, saya tidak pesimis. Saya bahkan orang yang mengucapkan bukan orang Jawa itu lucunya seorang retired mayor jenderal, namanya Dr. Anda Suhardiman, salah satu tokoh Golkar. TNI biasanya kan tidak mau. Anda tahu dalam soal etnik itu TNI luar biasa. Mana ada negara di Asia Tenggara atau di dunia ini yang minoritas tidak banyak yang bisa menjadi kepala staf angkatan laut, panglima TNI. Nanti kalau Anda baca buku saya,
ada chapter mengenai Benny. Salah satu sebab Benny Murdani tidak berambisi menjadi presiden karena dia Indo-Jerman. Ibunya itu peranakan Jerman. Ya, at least pada zaman itu. Sekarang kan berkembang sehingga sempurna kita menjadi Indonesia. Saya tidak berharap itu. Saya tidak membayangkan itu akan terjadi, tapi proses itu berjalan dan tergantung kepada kita. Jadi tadi saya katakan, kalau pertanyaannya apa peranan pemuda? Peranan pemuda itu tidak usah digede-gede pakai poster besar. Ya, kita berada di dalam proses itu. Kalau bisa membantu, jangan ikut teriak orang Jawa nggak bisa. Ical tidak bisa jadi karena orang Jawa, jangan ikut-ikut. Itu penyakit yang belum sembuh. Satu kali itu akan hilang sendiri. Proses itu berkembang, tapi itu memerlukan kemakmuran. Saya tekankan kemakmuran karena ya saya ulangi lagi, tidak ada orang beradab kalau tidak makmur. Saya ajari Anda, kalau mau minum air harus dimasak, gampang kan? Kalau tidak ada kuman-kuman, Anda bisa sakit ini, ngerti? Anak kecil di bawah jembatan itu ada sekolah-sekolah di situ, ngerti? Tapi kalau Anda pulang ke rumah tidak ada kompor, bagaimana Anda masak? Anda tidak mau minum, mati. Bukan mati karena kuman-kuman, mati karena kehausan, kan kita perlu air. Terpaksa Anda langgar daripada mati kan. Kalau ini belum tentu kuman-kuman, mungkin badan saya kuat. Tapi kalau saya nggak minum, saya mati, nggak ada cairan. So, the problem is not you know or not, you don't know gitu. The problem apakah itu available untuk hidup kita. Saya kira bangsa Indonesia tingkatnya pada masa itu. Jadi nggak perlu diajari terlalu dirisaukan, dia tahu apa tidak. Ada nggak sesuatu yang menyebabkan bangsa kita bisa melaksanakan hal-hal sesuai dengan anjuran para penyuluh kesehatan itu? Karena itu menyangkut tingkat kemakmuran. Kira-kira begitu. Oke. Ya. Yang berikut. Masih pertanyaan kedua. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Nama saya Zulfadli Nasution dari tetangga sebelah, ISS, Institute of Social Studies. Pertanyaan saya, pekan lalu juga ada Dies Natalis kampus kami, Pak, Prof, sedikit informasi, dan temanya kebetulan mirip dengan kesimpulan yang Prof sampaikan tentang demokrasi, tapi justru kita memberikan judulnya adalah Rethinking Democracy and Development. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan, apakah Profesor kami menjelaskan waktu itu justru demokrasi itu sendiri adalah the most contested concept still until now di negara-negara dunia. Dan coba diulangi nih agak kurang. Ya, adalah konsep yang paling banyak dikontestasikan, the most debatable concept. Nah, bagaimana merumuskan konsep itu, karena nanti mungkin akan kembali lagi kepada bagaimana kita menafsirkan juga republik, karena katanya ada juga hybrid demokrasi antara demokrasi sama otoritarian, di tengah-tengah ada yang lebih menggeser ke demokrasi. Kalau di Indonesia mungkin kan ada seperti kalau diterjemahkan ke dalam election misalnya Yogyakarta tidak memiliki pemungutan. Nah, bagaimana kita membentuk suatu imagine community dengan demokrasi yang itu juga masih merupakan perjalanan panjang bahkan di negara-negara dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, tesis dari Prof tadi mengenai apakah demokrasi yang memerlukan kesejahteraan atau kemakmuran, atau sebaliknya justru demokrasi adalah alat untuk kita menemukan kesejahteraan. Karena tadi Prof juga katakan cerita tentang tentara peta di Blitar, mereka belum kaya, mereka belum punya konsep tentang negara sendiri, tapi mereka bilang tidak apa-apa untuk negara gitu. Di saat kondisi yang mereka belum mampu. Bagaimana itu, Prof? Actually, we are talking about 2 or 3 things at the same time. Begini, selalu diperdebatkan. Yang paling dasar saya masih ingat, sebelum Pak Harto jatuh, beberapa jenderal selalu mengatakan, kan ada forum demokrasi yang dibikin Gus Dur. Apa itu demokrasi? Saya bilang sederhana sekali. Demokrasi itu adalah kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu berdasarkan kesadaran. Kalau orang kesadarannya
pra-revolusi Prancis, tadi contoh yang saya berikan, ya sederhana sekali, apa maunya raja, oke? Tapi pasca revolusi Prancis, perlahan-lahan berkembang gagasan kedaulatan rakyat. Nah itu kita pakai kata sekarang kan demokrasi. Demokrasi itu satu term yang umum. Prakteknya itu sesuai dengan sejarah bangsa itu. Oke. Kenapa di Amerika itu orang bisa menegur presidennya Mr. President? Saya punya pengalaman di Jepang bertahun-tahun, berapa tahun lah. Saya menjadi komite Asia dari Japan Arts Imperium atau apa. Yang ketua rapatnya itu namanya Yasuhiro Nakasone. Keturunan samurai, Perdana Menteri Jepang bekas, dia sudah pensiun. Sekarang anaknya yang menjadi menteri. Itu kami rapat setahun sekali. Yang bukan orang Jepang, saya mewakili Asia Tenggara. Ada satu orang India mewakili daerah India, Pakistan, Afghanistan dan sebagainya. Saya perhatikan rapat kami itu dimulai dengan makan siang bersama. Jadi satu kali bulan puasa, saya duduk di luar, saya bilang, I'm sorry, I'm fasting. Oke. Yang saya catat, tak seorang pun menegur Nakasone. Semuanya, hai, nggak ada bilang apa kabar. Nakasone pun tidak nanya orang, dia mulai memimpin rapat, selesai dia pulang. Satu kali saya iseng, saya datengin dia, saya bahasa Inggrisnya bagus. Saya cerita sesuatu, dia tangga. Saya baru melihat potret Anda di Indonesia. Well, saya bilang, in the book of General Alamsyah. Was he talking good to me or bad? I don't know if he's talking good or bad. Oh, thank you. Nggak ada orangnya. Karena rupanya di Jepang, sisa tradisi samurai membuat mereka menghormati tokoh itu, ya, sehingga mereka tidak sembarang ngomong. Di Amerika kan presiden itu kan tetangga kita yang mau jadi presiden dan dia minta kita dukung. Kita yakin kita dukung. Nah, di Indonesia itu yang sudah dekat ke situ adalah Jokowi. Makanya kan istilahnya Jokowi adalah kita. Ya, itu saya kira tepat slogan itu. Jadi demokrasi itu tidak uniform. Yang uniform itu prinsipnya. Bentuknya bisa lain-lain. Ada demokrasi dipimpin pemimpinnya raja. Belanda, raja. Inggris, raja. Gitu. Jadi yang uniform itu prinsipnya kedaulatan rakyat. Siapa lagi tadi? Ada 3 sih pertanyaan Anda itu. Demokrasi membawa kemakmuran. Oh iya, both way saya kira. Perjuangan kita, ya, perjuangan satu bangsa sampai pada suatu tingkat perubahan sosial, social change. Ya. Dalam proses itu, proses bangsa dijajah, proses bangsa tertindas, itu kan menimbulkan kesadaran, terjadi perjuangan. Ya kan? Jatuhnya Soeharto kan tidak mendadak, tidak karena Krismon saja. Kasus kasus yang menyebabkan dia jatuh karena Krismon. Tapi kan proses menjatuhkan dia kan sudah lama. Ditindas dengan cara intel, dengan militer. Tapi pada suatu waktu ketemu beberapa faktor, bekerja bersama, memaksa Soeharto turun. Tapi dia tidak akan turun kalau tidak ada proses menuntut dia untuk berlaku demokratis. Oke? Jangan lupa kata Marx, tidak ada satu sistem yang lahir yang belum matang di dalam kandungan sistem yang lama. Jadi, tapi ini menarik. Lahir sistem demokrasi di Mesir. 1 tahun kemudian digulingkan kan. Jadi saya agak curiga jangan-jangan sebenarnya itu aborsi. Iya, artinya bekerja beberapa faktor yang tidak fundamental yang menyebabkan Mubarak turun. Karena itu saya udah cerita tadi, saya mau ke Kairo dalam perjalanan pulang. Sebenarnya rencananya ke sana, cuma nih mau jalan-jalan ke sini lah sedikit, berapa hari. Hipotesa saya, Mesir itu tidak siap berdemokrasi. Tapi mereka tidak tahan lagi di bawah penindasan Mubarak. Morsi ini adalah kompromi yang
akarnya tidak dalam. Dia memenangkan pemilihan presiden karena ada kesepakatan tidak mau lagi di bawah Mubarak atau seperti Mubarak. Ternyata Mursi ini hipotesa nih, saya masih akan ke sana. Ternyata Mursi itu tidak menepati harapan orang. Mengapa Mesir penting? Mesir itu lebih bagus dipelajari bagi kita orang Indonesia daripada Thailand sebenarnya. Karena Mesir itu kan pluralistik dengan tradisi Islam yang kuat, tapi juga tradisi sekuler yang kuat, gitu. Nah, dugaan saya, hipotesis saya, Mursi tidak bisa mengakomodir itu. Kenapa? Dia nggak punya konsep pluralistik. Dia yakin betul Islam lebih bagus dari semua ini sekularisme gitu. Ya itu boleh aja. Saya yakin, saya orang Islam, buat saya Islam yang paling cocok buat saya. Tapi saya tidak bisa mengatakan kepada teman saya orang Kristen, kamu Kristen jelek, masuk Islam aja. No, itu haknya dia. Kalau dia memutuskan, bagus. Buat saya bagus. Sebab saya percaya Islam. Tapi saya harus siap menerima kenyataan Indonesia itu pluralistik. Bukan hanya secara sosiologis, juga historis. Historis itu maksud saya begini, yang berjuang buat Indonesia merdeka itu bukan cuma orang Islam. Saya selalu menyebut contoh Jenderal Simatupang, kan kepala staf angkatan perang yang pertama setelah Pak Dirman zaman revolusi meninggal. Bagaimana you bayangkan Sudirman berjuang buat Republik Indonesia, dan orang seperti Simatupang kan banyak di ini. Kita bicara tentara Indonesia lain saya tahu. Bagaimana dia berjuang buat Republik Indonesia, lalu kemudian harus menerima tempatnya sebagai warga negara kelas 2 yang dilindungi oleh Islam. It's impossible. Dan saya bayangkan Mesir juga seperti itu, bahwa si Mursi itu tidak cukup tanggap untuk mengerti peta bumi politik Mesir, sehingga yang terjadi backlash, orang-orang yang tadinya mendukung dia itu ketakutan dan pada berlarian ke Tangsi. Tidak ada tentara masuk ke dalam politik kalau di dalam masyarakat itu, negara itu, para politisi sipil tidak menciptakan ruang kosong yang akan menyedot tentara masuk ke dalam politik. Huntington, Samuel Huntington. Bukan hanya tentara, juga petani, organisasi perempuan, organisasi ormas macam-macam. Kalau terlalu banyak ngomong politik, campur tangan politik praktis, itu berarti lembaga negara itu tidak berfungsi dengan baik. Nah, negeri seperti itu Praetorian, tentara gampang masuk. Begitu. Saya setuju sekali tadi Anda bilang demokrasi itu bisa dicapai dengan karena ada kemakmuran, tapi juga itu tugasnya apa tadi? Yang saya bilang both way itu. Atau demokrasi yang membawa kemakmuran atau kemakmuran yang membawa. Tidak bisa dikatakan hitam putih. Tapi negeri demokrasi itu artinya kan tidak ada korupsi, tidak ada penyelewengan. Itu akan escalate demokrasi. Seperti yang kita alami sekarang. Indonesia ini kan sebenarnya belum aman. Tapi fenomena Jokowi ini menarik menurut saya. Nah, kita lihat bisa nggak kita pertahankan 5 tahun lagi terjadi lagi kayak Jokowi ini, maka itu akan mengubah mindset orang Indonesia bahwa this is the way to run the country. No military involved. They just follow order. Itu juga tergantung kepada kontrol sipil terhadap militer. Saya punya pengalaman menarik tentang itu. Bagaimana awal reformasi saya bolak-balik ke MPR untuk memberi briefing kepada anggota MPR yang tiba-tiba merasa punya kekuatan untuk mengubah hubungan sipil militer. But they didn't know about that. Bahkan mereka tanya saya, kapan sih Pak mulai ada tentara di dalam DPR? Ada yang mengatakan, oh itu sejak Pak Harto. Salah. Itu kesepakatan, itu adalah hasil kerjasama Nasution dengan Bung Karno. Nah, gara-gara bolak-balik itulah lahir buku saya ke Amerika setahun. Buku saya namanya Tumbuh dan Tumbangnya Dwi Fungsi. Itu dari pengalaman itu. Saya kira sudah saya jawab ya. Masih ada nggak yang? Oke, masih ada nggak yang lain waktunya? Sebenarnya masih ada satu pertanyaan lagi, tapi waktunya. Ya, kalau satu lagi ya halal.
Boleh Pak? Boleh, ada mungkin 5 menit gitu ya. Iya, singkat ya. Saya Landa Pak dari Rotterdam, ambil master Commercial and Company Law. Pertanyaan saya gini Pak, apakah menurut Bapak apakah menurut Bapak Indonesia itu untuk para pendirinya, maksudnya apakah Indonesia itu adalah orang-orang yang asli Indonesia, yang mukanya kayak kita gitu, dan yang yang memang dari dulu ikut berjuang untuk Indonesia, satu Pak. Kedua, dan apakah konsep Indonesia ini ujung-ujungnya hanya untuk orang-orang ini? Ini siapa maksudnya? Maksudnya orang-orang yang Jawa asli, Iya, Padang iya. asli, Kalimantan asli, atau juga untuk orang yang di luar Ya. Indonesia seperti orang Cina, orang Arab. Karena begini Pak, India, Indo. ah. Jangan lupa bintang film Indonesia itu kebanyakan Indo. Nah, karena gini Pak, kalau Bapak bilang demokrasi itu berdasarkan kemakmuran, saya setuju. Nah, pertanyaannya kan gini, demokrasi ini sekarang butuh uang. Nah, uang ini yang megang kebanyakan orang yang justru bukan orang Indonesia, orang Cina, orang Arab, dan orang-orang bule gitu Pak. Nah, jadinya konsep demokrasi ini nanti kalau menurut saya apakah mungkin jadinya sebenarnya ya bukan dipilih oleh rakyat karena dia butuh uang, dan uangnya justru yang punya ini bukan orang-orang Indonesia yang tadi saya bilang asli gitu Pak. Justru sebenarnya ya tergantung orang yang punya uang maunya dipimpin oleh siapa atau ya memilih siapa gitu Pak. Itu satu. Yang kedua, bagaimana menurut Bapak tentang perkembangan orang-orang Cina di Indonesia? Karena gitu Pak, ya kita sudah ngobrolin sama orang Cina, tapi kalau saya mikirnya seperti ini, jangan-jangan nanti ke depan kalau misalkan emang konsep Indonesia ini hanya untuk orang-orang yang mukanya kayak kita aja gitu Pak, orang Jawa, orang Kalimantan gitu, jangan-jangan nanti akan tercipta rasisme baru terhadap orang Cina. Karena gini, di sekarang ini pengusaha-pengusaha Cina hampir semua properti semuanya punya orang Cina. Terus saya mikir, berarti kalau misalkan mereka megang properti, berarti mereka punya kemampuan, punya hak untuk megang tanah. Berarti kalau dia bikin real estate sekali bikin real estate ada 100 hektar gitu Pak, berarti 100 hektar udah punya orang Cina. Dan yang beli lagi adalah juga orang Cina juga. Dan bukan hal yang nggak mungkin bahwa beberapa puluh tahun ke depan gitu ya memang sudah terbentuk suatu komunitas-komunitas yang isinya memang orang Cina semua gitu. Maksudnya saya bukan mendeskripsikan orang Cina, tapi bagaimana pandangan Bapak mengenai hal ini gitu. Dan nggak mungkin kan di setiap ada real estate di belakangnya ada warteg dan tukang bakso yang orang Indonesia asli gitu. Semakin terpinggirkan. Ya. Nah, bagaimana menurut Bapak mengenai perkembangan? Anda cemas nggak? Saya cemas, makanya saya nanya. Saya juga cemas. Dan saya setelah membicarakan itu dengan sejumlah tokoh Tionghoa, akademisi, dan mereka juga cemas. Tapi itu semua bisa terjadi kan karena kolusi. Anda tahu nggak? Itu uang yang dipakai membangun mal-mal itu uang dari Bank Indonesia. Sehingga muncul cerita, kalau ada apa-apa mereka lari aja, duitnya kan bank itu properti itu ya dia tinggalkan aja karena bukan duitnya dia. Itu saja. Anyhow, saya cemas seperti Anda dan saya sering membicarakan dengan teman-teman. Tantangannya adalah kita harus pemerintah Jokowi dan pemerintah selanjutnya harus mengembangkan satu policy yang bisa mengurangi kalau tidak menghilangkan hal seperti itu. Gitu. Sebab begini, itu secara sosiologis ya, itu bisa apa yang Anda sebutkan itu begini. Orang di Jakarta mulai bicara tidak ada lagi kampung Cina, Chinatown. Tetapi itu Chinatown itu sekarang kalau dulu kan nyebar kampung Cina, sekarang itu naik ke atas. Karena mereka tinggal di apartemen-apartemen gitu. Nah, kita sudah mulai bicara kalau ini tidak hati-hati, anti-Chinese riot bisa terjadi di Indonesia. Coba you naik taksi di Jakarta. Banyak misalnya. Taksinya punya siapa nih Pak? Kalau misalnya itu punya orang Tionghoa, dia nggak bilang Tionghoa atau Cina, Cines. Jadi dari ucapan itu Anda merasakan ada suatu, saya tidak bilang kebencian terlalu keras ya, tidak senang Cines.
Saya nggak ngerti, seorang ahli ilmu bahasa, saya kira menarik untuk menyelidiki. Di mana-mana itu. Dia punya siapa? Cines. Dia punya siapa? Cines. Bukan Cina, Cines. Mungkin ini kombinasi antara tidak mau disebut rasialis, ya, di satu pihak, di pihak lain, karena ada debat kan Tionghoa apa Cina. Jadi ada lelucon di Jatinegara itu ada halte namanya Bidara Cina, kata teman saya. Ini nanti menjadi Bidara Tionghoa. Anyhow, this is a serious problem. Should be taken carefully. Kalau tidak, apa yang Anda takutkan itu, saya cemas itu akan terjadi. Sebab persoalannya kan di Indonesia itu, pengalaman saya menunjukkan bahwa persoalan Tionghoa, or whatever you call them, itu lebih banyak persoalan kecemburuan sosial. Dan itu akarnya panjang sekali. Ada perasaan mereka dapat fasilitas dari zaman Belanda sampai sekarang, terutama di zaman Orde Baru. Sebab di zaman di zaman pra Orde Lama, ini kan orang mengacaukan Orde Lama itu mulai tahun 45 sampai jatuhnya Soekarno. Yang kita bicarakan ini sebelum tahun 59, sebelum kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Itu masih ada keberanian intelektual politik untuk membicarakan soal dominasi ekonomi kita oleh Cina, Tionghoa. Oke, ingat nggak kongres atau konferensi yang diadakan dipimpin oleh Mr. Assad di Surabaya tahun 50-an? Itu membicarakan soal itu yang Anda cemaskan itu. Jadi saya kira itu serius. Nah, yang Anda sebut pada awal itu tadi, itu kan proses. Jadi misalnya Sarekat Islam itu pernah menolak peranakan Arab karena mereka tidak tahu konsep Indonesia itu apa. Gitu. Tapi kemudian setelah berkembang, mereka menerima kenyataan itu bahwa ini Islam. Dan orang-orang juga nggak jelas siapa sih warga negara Indonesia, nggak ada konsep itu. Tapi saya melihat itu sebagai proses. Jadi pada satu kali misalnya ada setelah Sumpah Pemuda, ada Sumpah Pemuda Arab di Indonesia. Tokohnya, kakeknya Rashid Baswedan. Okay. Lalu ada Tionghoa, tokoh, itu membuat PTI, Partai Tionghoa Indonesia. Itu nggak jalan. Karena kemudian orang Tionghoa di Indonesia kan bingung, ikut Taiwan apa ikut Beijing. Jadi loyalitas mereka itu menjadi terpecah. Tapi ada faktor lain juga, karena terlalu susah untuk bebas dari struktur yang diciptakan Belanda dulu, yang melahirkan kampung-kampung, kampung Jawa, kampung Bali di Jakarta, kampung Makassar, kampung apa itu, macam-macam, ya. Ada Pekojan, macam-macam. That was the way the colonial controlling the people. Jadi kalau you pergi ke kampung sana, pakai surat jalan. Begitu hebatnya Belanda menjaga jangan terjadi aglomerasi orang macam-macam ini, jadi dipelihara betul. Nah, against that background mulai timbul kesadaran yang mempersatukan kita bukan etnik, tapi gagasan Islam, gagasan ini. Nah, jadi yang menarik kebetulan saya baca majalah namanya Historia. Saya kira pemimpin redaksinya baru datang ke sini, siapa Boni Triana namanya. Itu di situ saya baru tahu di situ. Jadi bagaimana bagian daripada integrasi itu. Jadi ada yang mengalami hambatan, ada yang tidak. Yang menarik tadi partainya Pak Baswedan itu, begitu proklamasi dibubarkan, bubar dengan alasan ya kita sudah jadi Indonesia, nggak perlu lagi. Dan tokohnya banyak, lucunya ada yang jadi PSI Hamid Al-Ghadri, ada yang Masyumi si Pak Baswedan, ada yang PKI di mana di Kalimantan, namanya siapa sih itu, Syekh ditangkap waktu Gestapo dan diadili, saya kira dihukum mati. Mereka sudah masuk ke dalam partai-partai yang ada waktu itu. Tidak ada partai itu lagi. Jadi menurut saya ini bagian daripada proses seperti teman kita tadi itu siapa?
saudara Dewantara ya, yang dia amati tadi, itu proses itu akan terjadi. Ya. Dan saya nggak tahu apakah di dalam masa hidup kita melihat selesainya proses itu. Kita proses itu panjang karena banyak juga kepentingan ekonomi di situ. Misalnya mereka yang akan memprovok anti Cina itu punya kepentingan lain. Gitu. So we really have to be careful taking care of this. Itu yang saya bisa jawab untuk pertanyaan Anda itu. Cukup ya? Ya. Mungkin sudah cukup. Ya, sangat banyak yang sudah kita diskusikan dan pada dasarnya Pak Salim mengingatkan bahwa yang namanya dialektika kebangsaan itu tidak akan selesai dan kita akan terus merumuskan apa arti Indonesia, apa arti sebagai bangsa Indonesia atau apa arti menjadi Indonesia. Mungkin sampai sisa hidup kita akan terus melakukan itu gitu. Jadi di sini kita melihat masa lalu dan kita mengetahui betapa beratnya untuk merumuskan gagasan bernama Indonesia. Sehingga ke depan kita bisa memahami betapa pentingnya untuk menjaga gagasan tersebut. Dan di sini ditekankan atau diturunkan menjadi bahwa yang paling penting di sini adalah kedaulatan rakyat. Di mana kalau saya ambil contoh di bukunya Pak Acemoglu, dibilang kalau Inggris mulai berdemokrasi di abad 12, berkembang abad 16 karena waktu itu orang-orang yang nggak mau bayar pajak ke raja. Tapi esensi dari demokrasi Inggris adalah menciptakan masyarakat yang bisa berinovasi. Karena dulunya masyarakat nggak bisa berinovasi karena dikekang raja. Setelah raja sudah tidak segitu berkuasanya, mereka bisa berinovasi dan muncullah orang seperti James Watt, jadilah revolusi industri. Dan disinilah sebenarnya esensi demokrasi, di mana kita sebagai generasi muda, kalau bahasanya Acemoglu itu bisa menjadi creative destruction. Kita bisa menciptakan inovasi-inovasi baru yang kalau menurut tulisan, ini tulisannya bagus sekali nih dari Mbak Nurulita Andini Susetio, yang intinya adalah tentang bagaimana demokrasi itu kita bisa menciptakan inovasi, dan di sini kita sebagai generasi muda punya peluang yang sangat besar untuk berinovasi di iklim demokrasi ini. Jadi dari adanya identitas kita bisa berdemokrasi, berdaulat, berinovasi, dan saya rasa Indonesia Emas 2045 sangat mungkin tercapai. Mungkin. Insya Allah. Tergantung kepada kita semua. Ya, amin Pak. Ya mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila apa ada kekurangan. Mungkin applause untuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, terima kasih ya. Saya mau nanya satu. Ya. Saya dengar pidato Bapak, jadinya jenderal-jenderal itu kenapa ditulis? Baca lah buku ini. Nah, itu Bapak kan baca buku itu Pak, tapi saya belum baca. Ini foto bersama. Boleh. Mungkin kita foto bersama dulu. Bapak intinya karena siapa gitu? Ini ceritanya panjang. Pakai kamera dua. Iya boleh. Ini